Kadang, hidup punya caranya sendiri untuk menguji sesuatu yang kita kira sudah kuat. Cinta, misalnya, sering datang dengan indah, tapi pergi dengan diam-diam, meninggalkan tanda tanya yang tak pernah benar-benar punya jawaban. 5 hari lagi seharusnya mereka Raka dan Aura menikah. Semua sudah siap, gedung, baju, tamu undangan, doa keluarga, bahkan janji yang pernah terucap tapi semua itu berubah. Hanya karena satu malam, satu foto, dan satu rahasia yang ditemukan bukan dari bibirnya, tapi dari sahabatnya sendiri. Calon istrinya, Aura, ketahuan menginap di hotel bersama mantan kekasihnya. Dan sejak hari itu, waktu seolah berhenti, Raka berdiri di antara dua jurang cinta yang masih terasa, dan kepercayaan yang sudah hancur. Mereka bilang, cinta sejati akan memaafkan. Tapi, bagaimana kalau luka itu datang tepat sebelum mengucap ijab? Ini bukan kisah tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini kisah tentang bagaimana seseorang belajar bahwa kadang sebelum kita mengucap janji di depan manusia, kita harus berdamai dulu dengan hati sendiri. Sebuah cerita tentang cinta, pengkhianatan, dan keberanian untuk memilih. Bahkan ketika pilihan itu berarti kehilangan. Langit sore tampak mendung di hari itu. Hujan belum turun, tapi udara sudah berat. Di ruang tamu rumah keluarga Raka, calon mempelai pria, semua orang sibuk membicarakan persiapan akad yang tinggal 5 hari lagi. Undangan sudah tersebar, gedung sudah disewa, baju pengantin sudah dijahit dengan sempurna. Semua terlihat sempurna, kecuali hati Raka yang akhir-akhir ini mulai sering gelisah tanpa sebab yang jelas. Ra, jangan lupa besok fitting terakhir ya. Pihak WO udah konfirmasi. Suara Mama Raka terdengar sambil memeriksa daftar vendor. Iya mah, jawab Raka pendek. Ia mencoba tersenyum, tapi pikirannya melayang pada sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Entah kenapa, akhir-akhir ini Aura, calon istrinya, terasa agak jauh. Balasan chatnya mulai singkat, suaranya terdengar datar setiap kali video call. Tapi Raka mencoba berpikir positif. Mungkin Aura sedang stres, karena persiapan yang begitu melelahkan. Sampai malam itu datang, sampai sebuah pesan masuk ke ponselnya, dari Dimas, sahabatnya sejak SMA. Bro, aku perlu ngomong, ini penting banget tentang Aura. Raka membaca pesan itu beberapa kali. Dadanya tiba-tiba berdebar tak karuan. Ia menatap layar dengan dahi berkerut. Kenapa? Emangnya? Tulisnya balik. Tak lama, Dimas mengirim sebuah foto. Foto itu membuat tangan Raka gemetar hebat. Di layar terlihat Aura, berdiri di depan sebuah hotel, bersama seorang pria. Pria itu bukan siapa-siapa, tapi Ray, mantan pacarnya yang dulu sempat membuatnya hampir bunuh diri saat mereka berpisah. Raka menahan napas. Ia ingin berpikir positif. Mungkin itu cuma kebetulan. Tapi Dimas mengirim pesan berikutnya, yang membuatnya tak bisa menyangka lagi. Mereka check-in bareng. Aku lihat sendiri. Kamar ke-407, maaf bro. Aku tahu ini bakal nyakitin, tapi aku nggak bisa diam. Raka memejamkan mata. Dunia seperti berhenti berputar. Nafasnya berat. Tangannya mengepal kuat, hingga buku jarinya memutih. Raka memacu mobilnya tanpa arah. Hujan mulai turun, mengguyur kaca depan seperti ikut menertawakan kepedihannya. Ia memutuskan menuju hotel yang disebut Dimas. Ia harus melihat sendiri. Harus memastikan semuanya benar sebelum menuduh. Begitu tiba di sana, ia memarkir mobil agak jauh dan berdiri di depan lobi dengan tubuh basah kuyup. Matanya menatap ke arah lift, berharap semua itu hanya kesalahpahaman. Namun tak lama kemudian, pintu lift terbuka. Dan dari sana, Aura keluar bersama Ray. Mereka tertawa kecil, meski wajah Aura tampak tegang. Raka bersembunyi di balik pilar, tak sanggup menatap lebih lama. Seketika, rasa panas menjalar dari dadanya ke seluruh tubuh. Ia ingin moju, ingin berteriak, ingin menampar kenyataan. Tapi yang keluar hanya air mata yang menetes bersama hujan. Tanpa suara, tanpa kata. Keesokan paginya, Aura mengirim pesan seperti biasa. Pagi, sayang, udah sarapan belum? Raka menatap layar ponselnya. Jarinya gemetar. Ia ingin menulis, aku tahu semuanya. Tapi urung, ia hanya menjawab dingin. Iya, kamu juga jangan lupa makan. Aura membaca pesan itu tanpa curiga. Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan hari seperti biasa, sementara Raka mulai perlahan menjauh dalam diam.
Siang itu, Dimas datang ke rumah Raka. Lo yakin mau diem aja, Rak? 5 hari lagi akad, bro. Lo mau nikahin orang yang lo lihat sendiri keluar dari hotel sama mantannya? Tanya Dimas tegas. Raka menatap sahabatnya itu dengan pandangan kosong. Gue cuma mau tahu, kenapa? Gue nggak mau tuduh sebelum Aura sendiri yang ngomong. Dimas menghela napas. Tapi kalau dia nggak ngaku, Raka menjawab lirih. Berarti gue yang harus belajar ikhlas. Malamnya, Raka menatap foto prewedding mereka yang terpajang di meja. Wajah Aura tersenyum manis di sampingnya, seolah tak pernah ada dosa. Raka memejamkan mata dan menahan air mata yang hampir jatuh, namun tiba-tiba ponselnya berbunyi. Nama pengirimnya membuat jantung Raka seketika berdegup keras. Aura, Raka, aku pengen ketemu besok. Ada yang harus aku omongin. Penting banget. Hatinya bergetar. Mungkin ini kesempatan. Mungkin Aura akan jujur. Atau mungkin justru akan membuat segalanya semakin hancur. Raka mengetik balasan perlahan. Oke, besok sore di taman dekat kafe biasa. Ia menatap layar ponselnya lama sekali setelah itu. Lalu berbisik pelan, seperti doa yang tersesat di antara suara hujan yang kembali turun malam itu. Tolong, Tuhan, jangan biarkan aku benci perempuan yang aku cinta. Hujan turun sejak sore, lembut tapi tak berhenti. Langit kelabu menutup seluruh kota, seolah ikut menahan napas menunggu dua hati yang sebentar lagi akan saling melukai. Di taman kecil dekat, kafe tempat mereka sering bertemu dulu, Raka sudah menunggu di bawah payung hitamnya. Jaketnya basah di bahu, dan ujung sepatunya mulai terendam genangan air. Tapi ia tidak peduli, yang ia pikirkan hanya satu. Apa yang akan dikatakan Aura malam ini? Pukul 5:12, Aura datang. Rambutnya sedikit basah, wajahnya pucat, dan matanya tampak bengkak, seperti habis menangis lama. Ia mengenakan dress sederhana warna krem, tapi pesonanya tetap sama. Perempuan yang pernah ia anggap rumah. Namun malam ini, Raka tak lagi tahu apakah rumah itu masih miliknya. Aku kira kamu gak bakal datang, kata Raka pelan. Aura tersenyum samar. Aku hampir gak datang, tapi hati aku maksa. Raka hanya diam. Suara hujan menutupi keheningan di antara mereka. Beberapa detik terasa seperti menit yang panjang. Mau ngomong sesuatu, ucap Aura akhirnya. Ngomong aja, balas Raka dingin. Aku dengerin. Aura menarik napas panjang. Aku minta maaf kalau beberapa hari ini aku aneh. Aku lagi banyak pikiran tentang masa lalu, tentang pernikahan ini. Raka menatapnya likat-leket, menunggu kata hotel, menunggu pengakuan jujur, tapi Aura malah menunduk, terdiam. Raka menahan diri sekuat tenaga. Maksud kamu? Tanya Raka dengan suara rendah. Aku cuman takut kalau aku bukan perempuan yang tepat buat kamu, jawabnya dengan mata berkaca-kaca. Aku takut ngelakuin kesalahan yang kamu gak bisa maafin. Raka mencengkeram gagang payungnya lebih erat. Suaranya bergetar. Kesalahan kayak apa, Aura? Aura terdiam. Hujan makin deras, membasahi ujung rambut dan wajahnya yang mulai bergetar menahan tangis. Aku ketemu sama Ray. Akhirnya ia berkata lirih. Kalimat itu menusuk seperti pisau dingin di dada Raka. Aku tahu, jawab Raka tenang. Terlalu tenang. Aura menatapnya kaget. Kamu? Iya, aku tahu kamu check-in bareng dia di hotel. Suara Raka rendah, tapi tajam. Air mata Aura langsung jatuh, bercampur dengan hujan di pipinya. Bukan kayak gitu. Demi Tuhan, bukan kayak yang kamu pikir. Terserah kamu mau bilang apa, potong Raka. Aku lihat sendiri Aura kamu keluar bareng dia, ketawa, di hotel. 5 hari sebelum akad. Aura menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya parau. Aku cuma nolong dia, Ra. Dia nelpon aku, bilang mau bunuh diri. Aku panik. Aku datang. Aku beneran gak ada niat buruk. Raka tertawa kecil, tapi suaranya pahit. Dan kamu nolong dia dengan cara nginep bareng di hotel? Aku gak nginep. Aura hampir berteriak. Aku cuma temenin dia sampai tenang. Aku takut dia bener-bener ngelakuin hal bodoh. Aku salah karena gak bilang sama kamu, tapi aku gak selingkuh. Raka terdiam lama. Matanya menatap jauh, ke arah langit yang tak lagi bisa dibedakan antara air mata dan hujan. Ia ingin percaya, tapi bayangan foto dari Dimas terus menghantui pikirannya. Kenapa harus kamu yang datang, Aura? Karena aku yang dia cari. Jawabnya
lirih. Aku nggak sempat mikir panjang waktu itu. Raka mendesah berat. Kamu tahu nggak? 5 hari lagi kita akad. 5 hari lagi kamu seharusnya jadi istriku. Tapi justru 5 hari sebelum itu, kamu ada di tempat yang bahkan aku nggak berani bayangin. Air mata Aura pecah. Aku salah, Ra. Aku salah. Tapi tolong jangan tinggalin aku. Aku masih mau jadi istri kamu. Aku cuma panik. Aku nggak mikir. Raka menatap wajahnya lama. Terlalu lama. Lalu berkata pelan, namun tajam seperti sayatan. Aku udah nggak tahu mana yang lebih nyakitin. Aura, kesalahan kamu, atau alasan kamu. Aura mencoba memegang tangan Raka, tapi pria itu menarik diri. Payungnya jatuh, dan keduanya kini berdiri di bawah hujan tanpa perlindungan. Aura menangis sejadi-jadinya, tapi Raka hanya memandangnya dengan mata kosong. Aku cinta kamu, Ra. Tapi cinta nggak cukup kalau udah nggak ada kepercayaan. Jawab Raka dingin. Mereka terdiam lama. Hujan terus turun, seperti ingin menghapus jejak dua orang yang dulunya saling menggenggam. Kini saling menjauh. Raka melangkah mundur 1 langkah. Pulanglah, Aura. Kita udah basah. Lagi pula, yang basah bukan cuma baju kita, tapi juga semua janji yang udah kamu hancurin. Aura tersungkur di tanah basah, menangis tanpa suara. Raka menatapnya sebentar, lalu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Di antara suara hujan yang menggila, hanya 1 kalimat yang tersisa di kepala Raka. Kata-kata yang menghantam keras dari dalam hati. Cinta yang salah waktu datangnya. Bisa jadi bencana paling manis. 3 hari berlalu sejak malam hujan itu. Namun bagi Raka, waktu terasa seperti berhenti. Tidur tidak lagi membawa tenang. Makan terasa hambar. Dan setiap kali ia menatap kalender yang menandai 2 hari lagi menuju akad, dadanya kembali sesak. Aura tidak berhenti mengirim pesan. Ratusan pesan yang belum ia baca. Ratusan permintaan maaf, kalimat penjelasan, dan panggilan tak terjawab yang terus masuk tanpa henti. Tapi Raka tetap diam. Ia memilih menjauh, bukan karena tidak ingin mendengar, tapi karena ia takut jika mendengar, hatinya akan kembali goyah. Dan ia akan memaafkan, padahal belum siap. Sore itu, Dimas datang lagi ke rumah Raka. Seperti sebelumnya, ia membawa kopi dan ekspresi prihatin yang sama. Bro, lo masih galauin Aura? Raka hanya menghela napas. Gak galau, cuma belum nemu jawaban. Dimas menepuk bahu Raka. Lo udah ngelakuin yang benar. Cewek kayak dia gak pantas buat lo. Masih sempet jalan sama mantan, itu udah lewat batas. Raka menatap sahabatnya dalam-dalam. Kalau lo yang di posisi gue, lo bakal percaya? Dimas menjawab cepat. Gak akan, bro. Sekali perempuan nyentuh masa lalunya, dia udah nggak sepenuhnya milik lo. Ada sesuatu di nada Dimas yang terasa aneh. Entah kenapa, Raka tiba-tiba merasa dingin di tengkuknya. Tapi ia mengabaikan perasaan itu. Malamnya, Raka duduk di balkon kamarnya, menatap kota yang basah oleh hujan lagi. Ia membuka ponsel, membuka satu persatu pesan dari Aura. Raka, tolong dengerin aku. Aku bener-bener nggak ada apa-apa sama Ray. Aku mau jelasin langsung. Tapi kamu nggak mau ketemu. Aku takut kehilangan kamu. Dan di antara semua pesan itu, ada satu yang membuat Raka berhenti menggulir layar. Dimas yang fotoin aku sama Ray. Tapi aku nggak tahu kenapa dia bisa ada di sana. Alis Raka langsung berkerut. Tangannya berhenti di udara. Matanya menatap kota-kota itu berkali-kali. Dimas yang fotoin aku sama Ray? Raka segera membuka pesan lama dari Dimas. Foto yang pertama kali membuatnya hancur. Ia menatap lagi metadata foto itu di ponselnya. Dan tanggal dan waktu pengambilannya lebih lama dari saat Dimas mengaku melihat sendiri. Jantung Raka mulai berdetak keras. Pikirannya dipenuhi potengan-potengan kejadian. Dimas yang selalu ada di setiap momen penting. Dimas yang paling cepat tahu kabar buruk. Dimas yang pertama kali memperingatkannya tentang Aura. Dan yang paling mengganggu, Dimas pernah bilang dengan nada setengah bercanda, kalau lo nggak jadi nikah, mungkin gue yang lamar Aura. Saat itu mereka tertawa. Tapi kini, tawa itu terasa seperti duri yang baru saja menancap. Keesokan harinya, Raka datang ke kafe tempat mereka dulu sering nongkrong bertiga. Ia sudah menunggu di meja pojok. Tak lama, Dimas datang. Dengan jaket kulit dan senyum seperti biasa. Wah, akhirnya lo mau keluar juga, katanya santai. Raka menatapnya datar. Gue mau nanya sesuatu. Serius amat, bro. Nanya apa? Foto itu, Dim.
Apa? Lo dapat dari mana? Dimas sempat kaget sepersekian detik, tapi cepat menutupi dengan tawa kecil. Ya dari gua lihat langsung. Lah, emangnya kenapa? Raka meletakkan ponsel di atas meja, memperlihatkan foto yang sama. Gua cek datanya. Foto ini diambil 2 hari sebelum lo bilang lo lihat sendiri. Ceset. Dimas terdiam. Tawa di wajahnya perlahan hilang. Tatapan matanya berubah, dingin, tapi juga panik. Lo stalking metadata? Katanya sinis, mencoba mengalihkan. Jawab Dim. Suara Raka mulai serak. Lo, bohong kan? Dimas menyandarkan diri ke kursi. Ia menarik napas panjang, lalu tertawa pelan. Tawa getir, seperti orang yang sudah ketahuan tapi belum siap mengaku. Lo tahu nggak, Rak? Dari dulu gue iri sama lo. Suara Dimas mulai berat, nadanya rendah dan menusuk. Lo punya segalanya, karier, keluarga yang utuh, orang tua yang bangga, dan aura, cewek yang gak pernah lihat gue sekalipun. Padahal gue udah cinta sama dia sejak lo belum sadar kalau dia suka lo. Raka menatapnya tak percaya. Jadi semua ini lo yang ada. Dimas tersenyum tipis. Gue cuma ngasih lo kenyataan, bro. Cewek itu gak bersih kayak yang lo kira. Dia masih kontak mantannya, masih peduli. Gue cuma bantu lo lihat siapa dia sebenarnya. Raka berdiri, suaranya bergetar antara marah dan kecewa. Lo bukan bantu, Dim. Lo ngancurin. Dimas bangkit juga, menatap Raka, lurus-lurus. Kalau bukan gue yang lakuin, lo gak akan pernah sadar. Lo terlalu cinta sampai buta. Raka mengepalkan tangan, tapi ia menahan diri. Matanya memerah, tapi bukan karena marah, karena luka yang terlalu dalam. Lo sahabat gue, Dim. Ucapnya pelan. Dan lo ngelakuin ini sebelum akad gue. Lo tahu seberapa hancurnya gue, seberapa hancur keluarganya Aura. Dimas tidak menjawab. Ia hanya diam, menatap wajah Raka yang bergetar. Keheningan menggantung lama di antara mereka. Sampai akhirnya Raka melangkah pergi tanpa kata. Malam itu, Raka duduk di mobilnya sendirian. Tangannya gemetar saat menulis pesan untuk Aura. Besok, kita ketemu. Aku mau dengar semua dari kamu. Aku janji aku dengerin tanpa marah. Aura membalas cepat. Ayo Rak, aku bakal datang. Aku udah nunggu kamu bilang itu. Raka menatap langit malam yang redup. Satu hal kini ia tahu. Kebenaran belum sepenuhnya selesai. Dan yang paling ia takutkan bukan lagi pengkhianatan, tetapi kehilangan. Yang datang ketika cinta masih ada, tapi semuanya sudah terlambat. Pagi itu langit tak lagi kelabu, tapi cahaya matahari terasa dingin. Udara Jakarta seperti menyimpan sesuatu, tenang di permukaan, tapi bergejolak di dalamnya. Hari itu seharusnya menjadi hari fitting terakhir sebelum akad, tapi bagi Raka dan Aura, hari itu justru menjadi titik pertemuan yang menentukan. Apakah semuanya akan berakhir, atau dimulai lagi dari luka? Raka menunggu di taman kecil yang sama, tempat mereka terakhir bertemu di bawah hujan. Namun kali ini, ia datang bukan dengan kemarahan, melainkan dengan dada berat yang dipenuhi tanya. Beberapa menit kemudian, Aura datang. Rambutnya diikat rapi, matanya masih sembab, tapi langkahnya tegas. Ia membawa payung, meski langit cerah. Mungkin karena trauma akan hujan terakhir mereka. Raka berdiri, tatapan mereka bertemu, sunyi, tak ada sapaan. Hanya pandangan yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Aku datang karena kamu minta aku jelasin, kata Aura akhirnya. Raka mengangguk. Iya, dan aku janji, kali ini aku dengerin. Aura menarik napas panjang. Suara burung di pepohonan menjadi satu-satunya saksi dari percakapan yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Waktu itu, Ray benar-benar nelpon aku. Dia bilang dia mau loncat dari balkon hotel. Aku panik, Ra. Aku datang karena takut kalau dia beneran mati, dan aku bakal nyalahin diri sendiri seumur hidup. Air mata mulai menggenang di matanya. Aku temenin dia sampai tenang. Aku bahkan manggil temannya buat jagain dia. Tapi setelah itu, aku langsung pulang. Aku nggak nginep, aku nggak sentuh dia. Aku cuma manusia yang nolong orang di waktu yang salah. Raka menatapnya tanpa berkedip. Setiap kata terasa menusuk tapi juga menyembuhkan. Seperti luka yang dibersihkan dengan alkohol, perih, tapi perlu. Dan Dimas? Tanya Raka pelan. Aku baru tahu setelah itu. Dia yang foto. Aku sempat lihat bayangan seseorang di koridor, tapi nggak nyangka itu Dimas. Aku pikir
cuma tamu hotel. Raka mengepalkan tangannya pelan. Aku udah tahu, katanya akhirnya. Aku konfrontasi dia kemarin. Aura menatapnya cepat, kaget. Dia ngaku? Dan dia juga ngaku kalau dia suka kamu. Dari dulu, suara Raka rendah, tapi getir. Dia bilang dia cuma pengen buka mataku, biar aku tahu kamu gak sebersih yang aku kira. Aura menutup mulutnya dengan tangan. Air mata mulai jatuh satu persatu. Wyatt, bisiknya, lirih. Aku gak nyangka. Raka memalingkan wajah, menatap langit. Aku gak tahu harus marah ke siapa lagi, Aur. Ke kamu, ke Dimas, atau ke diriku sendiri. Karena terlalu mudah percaya. Aura melangkah pelan mendekatinya. Tapi sekarang, kamu tahu kebenarannya. Kamu tahu aku gak bohong. Raka menatapnya. Iya, aku tahu. Tapi tahu itu gak selalu bikin hati sembuh. Aura, Heneng, angin bertiup pelan, meniup rambut Aura hingga berantakan. Ia menatap Raka, menahan air mata dengan sisa kekuatan yang ada. Jadi, setelah semua ini, kamu masih mau terusin akadnya? Pertanyaan itu keluar dengan suara nyaris berbisik, tapi menusuk seperti belati. Raka diam. Lama, mata mereka bertemu. Dan di sana hanya ada dua hal. Cinta yang belum padam, dan luka yang belum sembuh. Aku belum tahu. Jawab Raka akhirnya. Aku masih cinta kamu, tapi aku juga masih sakit. Aku takut kalau kita nikah dalam keadaan kayak gini, luka ini bakal tumbuh jadi benci. Air mata Aura jatuh lagi. Tapi kali ini, ia tidak memohon. Ia tahu Raka tidak butuh penjelasan lagi. Ia butuh waktu. Aku ngerti, katanya, lirih. Kalau aku di posisi kamu, mungkin aku juga nggak bisa langsung percaya lagi. Raka menendak. Aku cuma butuh satu hal dari kamu, Aur. Apa? Janji. Kalau kita nggak jodoh nanti, kamu jangan nyalahin siapa-siapa, termasuk aku. Aura menatapnya dalam-dalam, menahan isak yang hampir pecah. Aku janji. Tapi kamu juga janji satu hal, Ra. Raka mengerutkan kening. Kalau kita akhirnya tetap nikah, kamu jangan cintai aku setengah. Jangan ada sisa curiga. Heneng, mata mereka bertemu lagi. Dan kali ini ada senyum samar di wajah keduanya. Senyum pahit yang lahir dari rasa, lelah dan cinta yang masih tersisa. Raka mengangguk. Janji. Mereka berdiri dalam diam. Tak ada pelukan, tak ada kata maaf lagi. Yang ada hanya dua orang yang sama-sama terluka, tapi memilih tetap berdiri di tempat yang sama, di antara cinta dan luka yang belum tuntas. Ketika Aura berbalik untuk pergi, Raka memanggilnya pelan. Aura. Perempuan itu menoleh. Terima kasih. Karena masih mau datang. Aura tersenyum tipis, menahan tangisnya agar tidak pecah lagi. Aku datang bukan buat dibenarkan. Ra, aku datang karena aku nggak mau pergi tanpa kejujuran. Dan dengan langkah perlahan, ia pergi, meninggalkan Raka sendirian, berdiri di tengah taman yang kini diterpa angin sore, dengan satu janji menggantung di udara. Kalau cinta ini harus berakhir, biarkan berakhir tanpa kebohongan. Pagi itu tampak cerah, tapi hati Raka terasa gelap. Di ruang tamu rumahnya, meja sudah penuh dengan hantaran dan bingkisan yang siap dikirim ke rumah calon pengantin wanita. Segalanya berjalan seperti rencana, kecuali satu hal. Raka masih belum yakin akan akad besok. Mama dan Poponia duduk di sofa, membicarakan teknis acara. Namun dari cara mereka memandang Raka, jelas mereka tahu sesuatu tidak beres. Raka, kata Mama pelan, kamu masih kelihatan ragu. Ada apa, Nat? Jangan-jangan masih mikirin Aura? Raka hanya diam. Ia menatap lantai, lalu menarik napas panjang. Aku masih mikir, Ma. Aku belum yakin mau lanjut. Mama menatapnya dengan ekspresi kaget dan kecewa. Belum yakin. Nak, ini akad, bukan janji main-main. Semua keluarga besar sudah siap. Undangan sudah tersebar. Gimana kalau kamu batalkan sekarang? Raka menelan ludah. Suaranya pelan, tapi mantap. Aku nggak mau bohongin diri sendiri. Ma, aku masih cinta Aura, tapi aku juga masih ngerasa belum bisa sepenuhnya percaya. Papa, yang dari tadi diam, akhirnya bicara. Kalau kamu masih cinta, jangan bodoh. Pernikahan itu bukan soal percaya 100% di awal, tapi soal belajar percaya sepanjang jalan. Raka diam, kata-kata itu menancap, tapi hatinya belum siap. Siang harinya, Raka memutuskan pergi ke tempat sepi,
Sebuah masjid kecil di pinggir kota, tempat ia sering menenangkan diri sejak remaja. Ia duduk lama di sana, hanya menatap sajadah di depannya. Tak ada doa panjang, hanya desahan berat dan tatapan kosong ke arah mihrab. Ya Allah, gumamnya pelan. Kalau ini ujian, tunjukin aku arah yang benar. Aku nggak mau menikah karena terpaksa. Tapi aku juga nggak mau kehilangan orang yang mungkin masih kau tulis jadi takdirku. Air matanya jatuh diam-diam. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu lelah menahan beban yang seharusnya tak ia tanggung sendiri. Sore menjelang, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Mas Raka, saya perawat di Rumah Sakit Suryajaya. Mbak Aura baru kami bawa ke sini. Dia pingsan di rumah. Darah Raka seolah berhenti mengalir. Ia segera bangkit, berlari ke mobil tanpa pikir panjang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi ketakutan yang menyesakkan dada. Setibanya di rumah sakit, ia melihat Mama Aura duduk di luar ruang IGD dengan wajah panik dan mata bengkak. Bu, gimana Aura? Perempuan itu menatapnya. Suaranya parau. Dia stres berat, nak. Sejak kamu nggak datang ke rumah lagi, dia nggak makan, nggak tidur. Pagi tadi dia jatuh di kamar, kepalanya terbentur meja rias. Raka memejamkan mata, hatinya seperti diremas. Tanpa pikir panjang, ia masuk ke ruang perawatan saat dokter mempersilakan. Di sana, Aura terbaring pucat di ranjang. Wajahnya lemah, rambutnya berantakan, tapi masih tampak cantik. Infus menempel di tangannya. Raka berdiri di sisi ranjang, tak berani menyentuh. Perlahan, kelopak mata Aura bergerak. Ketika ia melihat Raka, sudut bibirnya naik sedikit, senyum lemah yang membuat dada Raka semakin sesak. Kamu datang, suaranya nyaris berbisik. Raka duduk di kursi samping ranjang. Iya, aku datang. Aura menatapnya lama, matanya berair. Maaf Rak, aku nggak bermaksud bikin kamu bingung. Aku cuma capek. Aku takut kamu ninggalin aku. Takut kamu nikah cuma karena kasihan. Raka menggenggam tangannya. Akhirnya, setelah sekian lama, jangan ngomong gitu. Aku nggak pernah kasihan sama kamu, Aura. Belum tahu harus gimana. Aura menatap matanya. Kalau kamu belum siap, jangan lanjut. Aku lebih rela sakit karena ditinggal, daripada hidup sama kamu tapi nggak dipercaya. Kata-kata itu menghantam keras. Raka menandok, menahan isak yang hampir pecah. Ia sadar, di depan matanya, kini bukan lagi perempuan yang bersalah, tapi seseorang yang berani memilih jujur, meski harus kehilangan segalanya. Raka berdiri di teras rumah Aura setelah pamit. Hujan turun pelan, seperti mengulang malam mereka dulu. Mama Aura menghampiri, menyerahkan sesuatu, sebuah amplop kecil. Ini surat yang Aura tulis buat kamu. Dia titip kalau kamu beneran datang, ucapnya. Raka membuka amplop itu di dalam mobil. Tulisan tangan Aura yang khas memenuhi selembar kertas putih. Raka, kalau besok kamu datang ke akad, aku akan tersenyum, meski aku tahu hati kamu masih sembuh pelan-pelan. Karena aku percaya waktu bisa menyembuhkan yang belum sempat diperbaiki. Tapi kalau besok kamu nggak datang, aku juga nggak akan marah. Aku akan tetap doain kamu bahagia, bahkan kalau bahagiamu bukan aku. Cinta bukan tentang siapa yang paling kuat bertahan, tapi siapa yang paling ikhlas melepaskan ketika waktunya tiba. Aura Raka terdiam lama. Tangannya bergetar memegang surat itu. Air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, ia menatap kalender di dashboard mobilnya. Tanggal Sabtu, 8 Juli, tertera huruf besar, hari akad, dan ia tahu, dalam waktu kurang dari 24 jam, hidupnya akan berubah. Entah menuju pernikahan yang diselimuti luka, atau perpisahan yang justru menyelamatkan keduanya. Namun bagi Raka, setiap detik pagi itu terasa berat, seperti langkah menuju jurang yang tak bisa dihindari. Ia duduk di depan cermin, mengenakan baju koko putih dengan sarung tenun halus. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan badai. Cincin pernikahan di atas meja tampak berkilau, memantulkan cahaya pagi yang menyilaukan, namun justru membuat dadanya semakin sesak. Raka, waktunya berangkat. Nak, panggil mama dari luar kamar. Raka menatap dirinya sendiri di cermin, untuk terakhir kalinya. Seorang pria yang seharusnya bahagia, tapi justru tenggelam dalam kebimbangan antara cinta dan luka. Ia menutup mata sebentar, menarik napas dalam-dalam. Well, kalau ini bukan jalanku,
tolong beri aku keberanian untuk berhenti. Suasana rumah keluarga Aura ramai sejak subuh. Para keluarga, tetangga, dan teman-teman sibuk membantu persiapan. Dekorasi putih dan emas memenuhi halaman. Wangi bunga melati dan mawar memenuhi udara. Aura duduk di ruang rias, mengenakan kebaya putih lembut. Wahannya cantik. Terlalu cantik untuk seseorang yang baru saja pulih dari sakit. Tapi di balik riasannya, ada mata yang sayu dan senyum yang dipaksakan. Cantik banget, nak, kata Mama Aura, sambil menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. Aura hanya tersenyum lemah. "Ma, kalau nanti Mas Raka nggak datang, Mama jangan nangis ya." Perempuan itu terdiam, lalu menggenggam tangan anaknya kuat-kuat. "Dia bakal datang, nak. Aku yakin." Namun keyakinan itu lebih terdengar seperti doa daripada kepastian. Menit-menit sebelum akad mobil Raka berhenti di depan rumah Aura. Dari kejauhan ia melihat tenda putih, suara mic yang riang, dan tamu-tamu yang sudah memenuhi kursi. Semua orang menatap ke arah mobilnya. Ketika ia turun, senyum, harap, dan bisikan kecil terdengar di mana-mana. "Calon mempelai pria datang," ujar seseorang dari pengeras suara. Raka berjalan perlahan menuju pelaminan. Setiap langkahnya seperti melangkah di atas kaca, penuh luka, tapi tak bisa berhenti. Ketika ia tiba di depan penghulu, ia melihat Aura dari kejauhan, duduk anggun di sisi kiri. Wajahnya tenang, tapi matanya memohon. Raka menatapnya, dan di saat itu, waktu seolah berhenti, penghulu mulai berbicara, menanyakan kesiapan Raka. "Saudara Raka Ardiansyah, apakah Anda siap untuk melangsungkan akad nikah hari ini dengan saudari Aura Rahmawati?" Raka menatap penghulu itu, lalu menatap Aura lagi. Kedua keluarga menunggu dalam tegang. Semua mata tertuju padanya. Beberapa detik hening. Suara kipas angin terdengar jelas, dan detak jantung Raka menggema di telinganya sendiri. Akhirnya, ia berkata pelan tapi jelas, "Boleh saya bicara sebentar?" Sebelum akad dimulai, suasana langsung hening. Penghulu mengangguk, memberi izin. Raka berdiri, memegang mikrofon. Tangannya sedikit gemetar. "Saya minta maaf kepada semua yang hadir di sini," katanya dengan suara berat. "Terutama kepada keluarga besar Aura, dan kepada Aura sendiri." Aura menunduk pelan. Raka melanjutkan, suaranya semakin serak. "Beberapa hari terakhir, saya tahu banyak hal. Tentang kesalahpahaman, tentang kebohongan, tentang cinta yang diuji di saat paling dekat dengan pernikahan. Saya dan Aura sudah melewati badai yang gak semua orang tahu." Para tamu mulai saling berbisik, tapi Raka tetap melanjutkan, "Saya cinta Aura. Itu gak pernah berubah. Tapi saya juga sadar, cinta tanpa kepercayaan itu seperti rumah tanpa fondasi, indah, tapi mudah runtuh." Air mata Aura mulai jatuh pelan di pipi. Mama Aura menatapnya, menahan tangis. Raka menarik napas panjang, lalu berkata dengan lirih, namun terdengar ke seluruh ruangan, "Dan karena itu, dengan segala hormat, saya memutuskan untuk tidak melanjutkan akad hari ini." Suasana seketika sunyi. Tak ada suara, tak ada napas, hanya tatapan kaget dari semua orang. Aura memejamkan mata, menahan tangis yang akhirnya pecah. Raka menatapnya sekali lagi, pandangan panjang yang berisi cinta, maaf, dan perpisahan dalam satu waktu. "Aura," suara Raka bergetar, "kamu perempuan yang kuat. Kamu layak bahagia, bahkan kalau bukan sama aku." Aura berdiri pelan, menatapnya dari jauh. Air matanya jatuh tanpa henti, tapi ia tersenyum di tengah luka itu. "Terima kasih Raka," ucapnya pelan, "karena kamu pernah berjuang, meski akhirnya harus berhenti." Raka menandok, lalu berbalik meninggalkan ruangan. Langkahnya pelan, tapi tegas. Setiap langkahnya adalah luka yang ia pilih sendiri, karena mencintai tidak selalu berarti memiliki. Beberapa jam kemudian di dalam mobil yang melaju tanpa tujuan, Raka memegang cincin pernikahan yang tadi ia lepaskan dari jari. Ia menatapnya lama, lalu meletakkannya di dashboard, bersamaan dengan surat Aura yang dulu ia simpan. Air matanya akhirnya jatuh. Ia tersenyum getir sambil berbisik, "Mungkin kita memang bukan ditakdirkan untuk menikah, tapi untuk saling menyembuhkan." Sebelum kehilangan, langit di luar jendela mulai mendung. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Raka merasa lega. Tidak bahagia, tapi tenang. Tenang karena akhirnya ia memilih dengan sadar
Bukan karena tekanan, bukan karena paksaan, tapi karena cinta yang sudah matang menerima perpisahan. Sudah sebulan berlalu sejak hari itu. Hari yang seharusnya menjadi awal kehidupan baru, tapi justru berubah jadi titik perpisahan. Bagi Raka, waktu berjalan lambat tapi pasti. Pagi tak lagi sesibuk dulu, tidak ada jadwal fitting, tidak ada rapat keluarga, tidak ada pesan singkat dari Aura menanyakan, "Kamu udah sarapan, Mas?" Rumahnya kembali sunyi, seperti sebelum semua rencana dimulai. Ia kembali bekerja, tapi semangatnya setengah mati. Rekan-rekan di kantor masih berhati-hati bicara di depannya, takut menyebut kata akad atau pernikahan. Namun Raka selalu tersenyum kecil dan berkata, "Tenang aja, aku udah berdamai sama semuanya." Padahal tidak sepenuhnya benar. Malam-malamnya masih dihantui oleh bayangan wajah Aura di pelaminan yang tak pernah sempat ia datangi sepenuhnya. Di sisi lain kota, Aura memilih pindah sementara ke rumah kakaknya di Bandung. Ia bilang pada ibunya, "Aku cuma butuh udara baru." "Mah, nggak apa-apa kok." Padahal yang ia butuhkan bukan udara baru, tapi hati yang baru. Hari-harinya ia isi dengan bekerja di kafe kecil, membantu bagian administrasi dan kadang melayani pelanggan. Senyumnya tetap manis, tapi ada kelelahan yang tak bisa disembunyikan. Beberapa pelanggan tetap mulai mengenalnya dan berkata, "Mbaknya ramah banget, tapi matanya sedih ya." Setiap kali mendengar itu, Aura hanya tersenyum tipis dan menjawab, "Kadang hati nggak bisa bohong." Di kamar kosnya yang sederhana, masih tergantung selembar foto di dinding. Foto dirinya bersama Raka saat lamaran. Ia tak punya keberanian untuk menurunkannya, tapi juga tak punya hati untuk membuangnya. Suatu malam Raka duduk di teras rumahnya, ditemani secangkir kopi yang sudah dingin. Ia membuka ponselnya, dan tanpa sadar membuka folder memories, video singkat, tawa Aura saat fitting kebaya, foto mereka di taman, voice note Aura yang berkata lembut, "Jangan lupa makan ya, Mas." Raka menutup ponsel cepat-cepat, tapi rasa rindu tak bisa dikunci secepat itu. Ia menatap langit dan bergumam lirih, "Kamu baik-baik aja, Ra. Aku nggak tahu kamu di mana sekarang, tapi aku harap kamu udah bahagia." Di saat yang sama, di Bandung, Aura menatap bintang yang sama dari balkon kosnya. Udara dingin menggigit, tapi ia tersenyum tipis, seperti mendengar bisikan dari jauh. "Aku baik-baik aja, Mas. Aku belajar berdiri tanpa kamu." Pertemuan tak terduga 2 bulan kemudian. Takdir memainkan perannya. Raka mendapat tugas kerja ke Bandung, proyek arsitektur untuk sebuah hotel baru. Ia tak memikirkan kemungkinan apapun, hanya fokus bekerja. Suatu sore, setelah meeting, ia memutuskan mampir ke sebuah kafe yang direkomendasikan rekan kerja. Kafe kecil, hangat, dengan aroma kopi dan suara musik akustik lembut. Dan di sanalah ia melihatnya. Aura berdiri di belakang kasir, mengenakan apron coklat, rambutnya diikat sederhana. Matanya sedikit lebih teduh dari terakhir kali Raka lihat, tapi senyumnya. Senyumnya masih sama. Raka terpaku. Waktu seolah berhenti. Ia ingin pergi, tapi kakinya tak bisa digerakkan. Aura menatap ke arah pintu, dan saat matanya bertemu mata Raka, sejenak udara di dalam kafe terasa menguap. Ayam, suara pelanggan di sekitar seperti hilang. Setelah beberapa detik hening yang panjang, Aura akhirnya berkata pelan, "Mas Raka." Raka menelan ludah, lalu mendekat pelan. Aura, senyum kaku muncul di wajahnya. "Udah lama ya?" katanya lirih. "Iya," jawab Raka, "sekitar 3 bulan, tapi rasanya kayak bertahun-tahun." Aura tersenyum samar. "Masih suka kopi hitam tanpa gula?" Raka tertawa kecil. "Masih, tapi sekarang sering hambar." Aura hanya mengangguk, menunduk sejenak. Kayaknya nggak cuma kopinya yang hambar. Kalimat itu membuat keduanya diam. Hening yang ganjil, tapi hangat. Seperti 2 orang yang tahu mereka masih saling peduli, tapi sudah terlalu dewasa untuk menuntut lebih. Setelah kafe sepi sore menjelang malam, Aura menghampiri Raka yang masih duduk di sudut kafe. "Masih di sini?" tanyanya lembut. Raka mengangguk. "Aku nunggu kamu selesai." Aura menatapnya lama, lalu duduk di depannya. Tak ada jarak yang terlalu dekat, tapi cukup untuk membuat hati keduanya kembali bergetar. "Aku sempat mikir," kata Aura pelan, "kalau aku ketemu kamu lagi, aku mau marah. Tapi ternyata, pas ngelihat kamu tadi, aku malah tenang." Raka menatapnya,
mata berkaca-kaca. Aku pikir aku bakal nyalahin kamu terus. Tapi ternyata yang aku rasain cuma rindu. Aura tersenyum, meski matanya basah. Mas, kita gagal nikah, tapi nggak pernah berhenti saling mendoakan. Roka menandok, menahan emosi yang menumpuk. Aura, aku nggak tahu masih ada kesempatan atau enggak buat kita. Tapi kalaupun enggak, aku mau kamu tahu satu hal. Ia menatapnya dalam-dalam. Aku nggak nyesel pernah jatuh cinta sama kamu. Air mata Aura jatuh begitu saja. Ia menggenggam cangkir di tangannya erat, lalu berkata pelan, aku juga. Mas, cuma kadang cinta datang di waktu yang salah. Mereka berdua diam cukup lama. Tak ada janji baru, tak ada kata kembali. Hanya dua hati yang saling mengakui bahwa meski perpisahan sudah terjadi, cinta tidak serta-merta lenyap. Ia hanya berubah bentuk, menjadi doa, menjadi ketenangan, menjadi pelajaran. Malam itu mereka berpisah tanpa drama. Raka melangkah keluar kafe dengan hati yang berat tapi damai. Dan Aura menatap punggungnya pergi dengan senyum kecil di bibir, sambil berbisik lirih. Mungkin suatu hari nanti, Mas, kalau waktunya udah benar, kita bisa mulai lagi. 2 tahun telah berlalu. Kota sudah berubah, tapi kenangan tidak. Dan di antara gudang-gidang yang makin tinggi, di jalan yang dulu sering mereka lewati bersama, takdir kembali bekerja, diam-diam, tapi pasti. Raka kini sudah berusia 32. Ia tampak lebih matang, lebih tenang. Rambutnya sedikit lebih pendek, matanya sedikit lebih teduh. Karirnya sedang naik pesat. Ia baru saja membuka firma arsitektur kecil yang mulai dikenal banyak klien. Namun setiap kali melihat pasangan pengantin yang berfoto di taman dekat kantornya, ada bagian kecil di hatinya yang masih berbisik. Kalau saja waktu dulu aku sedikit lebih sabar. Sebuah undangan suatu pagi, Raka menerima sebuah amplop berwarna krem di mejanya. Tidak ada nama pengirim di luar. Hanya tulisan tangan halus di pojok kanan bawah. Ora Ramawati dan Aditya Pranata akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Juli. Tangannya bergetar. Tanggal itu, tanggal yang sama dengan hari akad mereka dulu. Seolah semesta dengan sengaja menulis ulang naskah yang sempat robek. Raka menatap undangan itu lama, kemudian tersenyum kecil, pahit tapi tulus. Akhirnya ya Ra, kamu bahagia. Ia duduk diam cukup lama, mencoba menenangkan perasaan yang tiba-tiba bergejolak. Lalu, setelah beberapa saat, ia memutuskan, aku akan datang. Untuk pertama kalinya, bukan sebagai calon, tapi sebagai seseorang yang ingin benar-benar merelakan. Hari pernikahan hari itu langit cerah, persis seperti 2 tahun lalu. Raka datang mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu muda. Tak membawa bunga, tak membawa kado, hanya doa dalam hati yang sederhana. Ketika ia melangkah ke aula pernikahan, suara musik lembut mengalun. Semua orang tersenyum bahagia, dan di tengah keramaian itu, Raka melihat Aura berdiri anggun dengan kebaya krem lembut. Wajahnya bersinar damai. Ia tak lagi tampak rapuh seperti dulu. Matanya penuh keyakinan, bukan lagi ketakutan. Aura melihat Raka di antara tamu. Sekilas, hanya sekilas, tatapan mereka bertemu. Waktu berhenti. Lalu, perlahan, senyum lembut muncul di bibirnya. Bukan senyum rindu, tapi senyum yang telah berdamai. Setelah acara saat semua tamu mulai pulang, Aura menghampiri Raka. Langkahnya pelan, tapi pasti. Raka berdiri dari kursi, sedikit gugup tapi tersenyum. Mas Raka, suara Aura terdengar tenang, lebih dewasa dari sebelumnya. Terima kasih, sudah datang. Raka menatapnya, menahan haru yang naik ke dada. Aku janji ke diriku sendiri, kalau kamu menikah nanti, aku harus lihat kamu bahagia dengan mataku sendiri. Aura tersenyum hangat, dan sekarang kamu udah lihat. Mereka diam sesaat. Hening itu bukan lagi beban, tapi kedamaian. Tak ada lagi pertanyaan, tak ada lagi luka yang harus dijelaskan. Raka berkata pelan, kamu kelihatan bahagia, Ra. Aura menatap jauh ke arah pelaminan. Iya, Mas, dia baik. Dia tenang. Dia nggak sempurna, tapi aku ngerasa aman. Raka mengangguk, menahan napas berat. Bagus. Kamu pantas dapetin yang kayak gitu. Aura menatapnya lagi, kali ini dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Mas, waktu itu kamu bilang cinta tanpa percaya nggak akan kuat. Sekarang aku tahu, cinta yang tulus akan tetap hidup,
Meskipun tanpa bersama, Raka Terium, kata-kata itu terasa seperti pelukan yang menenangkan, sekaligus perpisahan yang paling lembut. Perpisahan yang tenang. Aura lalu mengulurkan tangan. Untuk pertama kalinya sejak semua itu terjadi, Raka menggenggam tangan itu tanpa beban. Hangat, tapi tidak lagi mengguncang. "Terima kasih mas," kata Aura pelan. "Udah datang, udah berani melepas, dan udah pernah mencintaiku sedalam itu." Raka menatap matanya, tersenyum tulus. "Dan terima kasih udah ngajarin aku arti cinta yang sebenarnya. Aku gak akan lupa." Mereka melepas genggaman perlahan. Langkah Aura menjauh, meninggalkan jejak tenang di lantai marmer. Raka menatapnya sampai hilang di balik pintu, lalu menarik napas panjang. Hatinya perih, tapi untuk pertama kalinya tidak sakit. Ia menatap langit lewat jendela. Sinar sore menembus kaca dengan lembut. Di bawah cahaya itu, Raka tersenyum lalu berbisik, "Selamat ya, Aura. Aku udah benar-benar melepaskan." Beberapa bulan kemudian, Raka membuka kafe kecil di dekat kantornya. Di dinding kafe itu, ia menulis satu kutipan tanpa nama penulis. "Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi ruang bagi yang kita cintai untuk bahagia, bahkan jika itu bukan bersama kita." Suatu hari, seorang pelanggan membaca tulisan itu dan bertanya, "Kalimatnya indah banget, Mas. Siapa yang nulis?" Raka tersenyum samar, menatap langit di luar jendela. "Seseorang yang pernah aku cintai, dan yang kini sudah tenang dalam doaku." Dan begitulah kisah mereka berakhir, bukan dengan kata selamanya bersama, tapi dengan kata yang jauh lebih kuat: ikhlas.